data ke database N dengan mampu mempengaruhi apa yang akan diteruskan ke database. Penyerang apa yang akan diteruskan ke dalam database. Penyerang dapat mengendalikan sintaka dan kemampuan dari SQL serta kekuatan dan fleksibilitas untuk mendukung fungsi operasi database dan keutamaan sistem yang terdapat dalam database. Kedua, serangan broken authentication. Nah, serangan authentication serangan broken authentication merupakan kerentanan web yang terjadi karena kesalahan konfigurasi manajemen session, yang dimana pada aplikasi yang kita bangun memiliki level kurang dari minimal keamanan password, kekuatan password yang lemah. Maka pada saat pembuatan aplikasi, keamanan password dan username perlu diperhatikan agar keamanan data pada aplikasi kita lebih terjaga. Nomor 3, serangan denial distribute of service. Nah, denial distribute of the service adalah sebuah sistem penyerangan di mana bisa melumpuhkan web dan akan membuat akibat atau dampak dalam sebuah resource atau sumber yang kita punya yang mengakibatkan website atau layanan kita down dan tidak dapat beroperasi. 4. Serangan phishing. Phishing adalah aktivitas cybercrime yang menggunakan rekayasa sosial dan tipuan teknis untuk mencuri data identitas dan kredensial akun keuangan. Skema rekayasa sosial yang dilakukan dengan menggunakan email palsu yang mengaku berasal dari institusi bisnis yang sah dan dirancang untuk mengarahkan korban ke situs web palsu untuk dikelabui, sehingga korban membocorkan datanya sendiri. Yang kelima adalah serangan informasi. Nah, serangan informasi sensitif pada web server yang memungkinkan untuk dibaca atau dimodifikasi tanpa dominasi serta ditransisikan tanpa deskripsi antara web server dan browser yang dapat disadap dan terbaca dengan jelas, yang memungkinkan digunakan dalam tujuan jahat. Nah, itulah contoh serangan dari keamanan web server. Tentu serangan web server itu sangat membuat kita takut dan was-was, takut bahwa data yang kita miliki akan diambil. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa cara untuk mengamankan web server. Yaitu pertama, akses jarak jauh. Jika memungkinkan, administrator server harus masuk ke server web secara lokal jika akses jarak jauh diperlukan. Seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh yang diamankan dengan benar dan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Akses jarak jauh juga harus dibatasi ke sejumlah IP tertentu dan untuk akun tertentu saja. 2. Pisahkan antara pengembang, penguji, produksi saat melakukan pengamanan. Nah, untuk lebih memudahkan perkembangan pengujian aplikasi web, pengembang cenderung mengembangkan aplikasi internal tertentu untuk memberikan mereka akses istimewa ke aplikasi web, database, dan sumber daya server web lainnya tidak memiliki pengguna anonim biasa. Aplikasi macam itu biasanya tidak memiliki batas apapun karena mereka hanya aplikasi uji coba yang harus diakses dari pengembangannya saja. Sayang jika pengembangnya dan pengujian dilakukan pada server produksi, aplikasi semacam itu dapat dengan mudah ditemukan dari pengguna jahat yang dapat membantunya berkompromi dan mendapatkan akses ke server produksi. Idealnya pengembang dan penguji aplikasi web harus dilakukan di server yang terisolasi dari internet dan tidak boleh menggunakan atau terhubung ke data dan database kehidupan nyata. Izin dan hak istimewa. Nah, izin layan field dan jaringan mainkan pada peranan dalam keamanan web server. Oleh karena itu sangat penting selalu menetapkan hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan
jaringan tertentu seperti perangkat lunak. Web server penting juga untuk menetapkan hak minimum kepada pengguna anonim yang diperlukan untuk mengakses situs web, file aplikasi web, dan juga data dan basis data backup. Install semua patch keamanan tepat waktu. Nah, meskipun Anda sudah melakukan keamanan berlapis pada server Anda, namun tidak sepenuhnya berarti aman. Anda juga sebaiknya memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak lainnya berjalan ke dalamnya dengan lapisan keamanan terbaru. Pantau audit server. Semua log layanan jaringan, log akses situs, log server database, misalnya MySQL server, MySQL, Oracle, dan log sistem operasi harus dipantau dan sering diperiksa. Gunakan scanner. Scanner adalah alat praktis yang membantu Anda mengotomatiskan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi web. Nah, itulah beberapa cara mengamankan web server agar terhindar dari serangan dari keamanan web server. Nah, kita akan membahas selanjutnya. Apa itu sistem informasi? Nah, sistem informasi pasti sudah sering kita dengar ya. Apalagi kita masuk ke jurusan teknik informatika. Apa sih sistem informasi? Sebenarnya definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasi